Halo guys, selamat datang di channel Mario Bagus. Kali ini aku akan menceritakan cerita horor lagi yang berjudul Pasar Setan. Oke, langsung saja. Kejadian ini dialami oleh Pak Rudi, bukan nama sebenarnya. Beliau adalah teman ayah saya dari remaja. Kebetulan beliau cerita sendiri tadi malam, jadi masih hangat nih di ingatan saya. Biar nggak ribet, kali ini saya cerita sebagai Pak Rudi aja ya. Pak Rudi, berikut kira-kira cerita Pak Rudi kepada saya. Saya ingat sekali hari itu hari Sabtu, tapi tahunnya saya nggak lupa, kira-kira di antara tahun 1988 atau 1989. Itu malam minggu, ada pertunjukan orkes dangdut di desa sebelah. Desanya memang bersebelahan tapi menjadi jauh karena memang kualitas desa di sini adalah hamparan kebun kopi yang luas. Tapi namanya remaja ya, waktu itu orkes dangdut lagi ngetren. Waktu itu jam 7 malam, saya sudah siap mau berangkat ke lokasi. Karena jomblo, saya berangkat sendiri berharap nanti di acara punya kenalan baru. Saya berangkat naik Vespa. Walau jalan di tengah kebun kopi, tapi waktu itu jalanan ramai. Banyak muda-mudi yang berjalan berpasangan, ada yang naik sepeda, ada yang jalan kaki. Waktu itu tidak semua remaja naik motor. Saya jalan saja, tibalah di gumuk gondang di kiri jalan ada cewek pakai baju dress merah di bawah lutut, rambut ikal, pokoknya masuk ya kalau anak zaman sekarang sedang jalan ke arah lokasi pertunjukan. Saya pelankan motor saya sembari mendahului. Saya menoleh dan ngomong, "Ajeng ting undi mbak, Ajeng nonton." "Kemana mbak?" "Mau nonton." Dia nggak jawab, tapi cuma senyum. Wah kode nih, saya berhenti. "Gue nek Ajeng sarang, ayo kalau mau barang." Tanpa berkata-kata, cuma senyum aja. Si mbak itu langsung menghampiri dan naik motor saya. Waduh, aku resep nih dalam hati. Di perjalanan saya sengaja pelanin motor biar ada banyak waktu buat ngobrol-ngobrol ya, dan terjadi sedikit dialog yang aneh. "Tiang punya mbak, orang mana mbak?" "Tiang niku." "Hihihi, orang situ itu." Ngomongnya gas gitu terus ketawa. Saya diam aja, takutnya orang gila atau gimana, tapi cantik sih. Terus tiba-tiba dia nepuk pundak saya dan berkata, "Mangke pas wangsul mawon nang Ajeng ngertos mulyani dulu, nanti pas pulang aja kalau mau tahu rumah saya." Di situ saya lega sih, soalnya dia ngomong biasa, nggak kayak ngegas kayak tadi. Mungkin tadi cuma bercanda. Akhirnya sampai di lokasi orkes. Di situ rame banget. Kita turun dan orang nonton orkes itu sekitar jam 8-an. Seperti mulut dikunci, saya nonton itu orkes dan tidak tahu mau ngomong apa sih. Mbak itu juga diam saja, cuma sekali menoleh dan senyum ke arah saya. Manis sekali senyumnya, kalau kata anak zaman sekarang masuk. Dan di tengah pertunjukan itu ada keributan biasa yang orang mabuk. Karena keributan semakin meluas, akhirnya mbak itu ngajak pulang, padahal itu baru jam 9-an. Orkes waktu itu biasanya selesai jam 10 atau jam 11-an. "Mas, bang Sul, bang, mas pulang aja yuk." Dengan sedikit terbatas saya jawab, "Oh, saya ambil Vespa mbak." Itu jalan nyusul terus naik setelah di dekat jalan utama. Wah, mendadak belut kok nggih, ada yang berantem segala ya. "Nggih mas, 10 di ya mas." Saya jadi takut. Setelah itu tidak ada dialog sampai 5 menitan. Tiba saja dia bilang, "Mas nami kulo Amarwati." "Nama saya Amarwati." Saya jawab, "Kulo Rudi mbak." "Sios Ajang semerek mulyani kulo, jadi mau lihat rumah saya." "Nggih bang, mboten popok mbak." "Memang tidak apa-apa, mboten popok kok mas." Tibalah di dekat gumuk gondang. "Belok beriku niku mas, belok situ mas." Padahal di situ sama sekali nggak ada jalan untuk belok. Kalau ke kanan adanya gundukan tanah luas itu gumuk, dan kiri kebun kopi. Pas saya menoleh dengan maksud mau bertanya, "Belok pundi itu mbak?" Amar yang duduk di belakang saya itu kosong tinggi sekali, tertawa hihi, dan semuanya seperti gelap dan berputar-putar. Pas saya membuka mata, saya sangat bingung karena tubuh saya dalam posisi merangkak dan saya seperti berada di tengah keramaian yang tadinya malam di situ seperti sore. Saya teriak-teriak saat nangis sekencang-kencangnya. Saya mulai diam ketakutan dan melihat di sekitar. Saya sepertinya di pasar, terlihat para pedagang, ada dagang yang gerabah sayuran, pokoknya lebih seperti pasar tradisional gitulah. Saya sangat bingung. Saya tutup telinga saya pejamkan mata saya. Lebih seperti mimpi, saya tidak bisa mengendalikan diri saya. Di situ berdiri pun saya tidak bisa. Saya merangkak mengamati sekitar dan para orang-orang di situ. Wujudnya mengerikan seperti manusia biasa, tapi wajahnya cuma ada mata tanpa hidung dan mulut. Saya di situ menangis, semua mata memandang ke saya, tapi tubuh saya tak bisa berdiri. Saya mempercepat gerak, pokoknya maju sambil nunduk aja, nggak tahu mau kemana. Itu nggak lama, mungkin sekitar 15 menit. Saya masih bisa merasakan tapi nggak bisa mengendalikan, seperti mimpi lah. Sampai akhirnya saya ingat Tuhan dan berdoa sebisa-bisanya. Di
Tiba-tiba di depan saya melihat Mbak Amarwati pakai baju persis seperti tadi, dress merah, berjalan di belakangnya saya. Saya coba panggil Mbak Ambar, dia diam aja dan terus jalan tanpa menoleh. Sampai akhirnya saya melihat ada cahaya putih dengan sosok Mbak Amarwati yang juga berjalan ke cahaya itu. Saya terus menghampiri, berharap itu jalan keluarnya, dan keadaan pasar itu yang tadinya sore tiba-tiba mendadak menjadi malam. Pandangan saya menjadi gelap dan saya tiba-tiba berada di atas batu. Saya dibangunkan oleh seorang petani cengkeh di atas gumuk, benar-benar di puncak lembah, jam 7 pagi. Saya seperti orang linglung, soalnya saya berada di pasar itu seperti beberapa menit saja. Dari pas saya hilang kendali itu kan sekitar jam 9 malam. Beberapa menit kemudian kok udah jam 7 pagi, bingung. Petani yang menemukan saya sepertinya paham saya ini kenapa. Saya pun diberi air minum dan sebatang rokok. Sambil mengumpulkan kesadaran, saya teringat, oh motorku di mana? Saya turun mencari dengan saya panik. Sampai akhirnya saya melihat motor saya di seberang, di tengah kebun kopi dengan posisi berdiri terbalik seperti ini. Padahal tidak ada akses untuk motor bisa sampai situ. Motornya pun nggak ada lecet-lecet, anehnya tidak ada akses untuk motor bisa sampai situ. Soalnya harus melewati parit dengan lebar dan dalam 1,5 meter. Apalagi Vespa pas evakuasi motornya juga harus rame-rame. Setelah kejadian itu semua menjadi berubah. Saya tidak keluar rumah hampir 3 bulan, suka takut sendiri seperti bom gila. Selalu dihantui wajah Mbak Amarwati dan pasar setan itu. Bahkan sampai sekarang pun kalau ingat suka ketakutan sendiri. Pasar setan. Demikian kisah dari Pak Rudi. BTW saya nulis ini sampai merinding-merinding. Sekian. Oke guys, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah.